Air merupakan salah satu ciptaan dari Allah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya air, maka kehidupan di bumi ini tidak dapat berlangsung. Secara umum, air dibagi menjadi dua jenis, yaitu air tawar dan air asin. Air tawar berada di danau, sungai, air tanah, dan lain-lain. Sedangkan air asin berada di lautan. Namun, pernahkah kita berpikir mengapa air laut bisa terasa asin? Air laut terasa asin dikarenakan adanya siklus hidrologi air, di mana air hujan yang turun ke bumi mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Dalam proses ini, terjadi pengangkutan mineral-mineral seperti natrium, kalium, kalsium, dan lain-lain yang berada di bebatuan. Mineral tersebut mengalir dalam air sungai yang bermuara ke laut. Ombak di laut juga dapat menghasilkan garam mineral dengan cara memukul bebatuan yang berada di pantai, sehingga lama-kelamaan air laut menjadi asin karena banyak mengandung garam mineral. Kita telah mengetahui mengapa air laut terasa asin, namun apa hikmah di balik itu? Adapun hikmah dari asinnya air laut antara lain penghambat pertumbuhan bakteri. Salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bakteri adalah tingkat salinitas. Umumnya, salinitas air laut kira-kira 0,14% lebih kecil dibandingkan dengan kadar garam sesungguhnya yang berada di laut. Tingkat salinitas yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri menjadi lambat dan bahkan mengalami kematian. Hal ini dikarenakan adanya tekanan osmosis yang tinggi sehingga dapat membuat sel bakteri menjadi pecah. Bayangkan, jika air laut menjadi tawar, maka berapa banyak bakteri yang tumbuh di sana. Tak luput juga dengan peningkatan populasi nyamuk. Jentik-jentik nyamuk yang berada pada genangan air tawar menjadi tempat pertumbuhan nyamuk yang paling ideal. Jika lautan menjadi tawar, maka entah bagaimana kehidupan kita di bumi ini. Mencegah terjadinya penguapan lebih lanjut. Pada topik kenaikan titik didih dalam sifat koligatif larutan, kita mengetahui bahwa larutan yang murni akan lebih cepat menguap dibandingkan dengan larutan yang telah tercampur dengan zat terlarut. Untuk eksperimen sederhananya, dapat kita buktikan dengan memanaskan air murni dengan air garam yang memiliki volume yang sama. Maka, didapatkan air murni akan lebih dahulu mendidih. Hal ini dikarenakan adanya zat terlarut yang menghalangi proses penguapan partikel-partikel pelarut. Jika air laut menjadi tawar, maka akan terjadi proses evaporasi secara besar-besaran, sehingga akan menyebabkan banyak air laut yang menguap dan berdampak pada peningkatan curah hujan, sehingga akan menimbulkan bencana alam. Mencegah terjadinya lautan beku. Garam yang terkandung dalam air laut dapat mencegah lautan menjadi beku, terutama pada belahan bumi bagian utara dan selatan saat memasuki musim dingin. Dapat kita ambil contoh pada daerah bersalju. Umumnya, garam ditaburkan ke atas salju akan membuat salju tersebut meleleh. Hal ini dikarenakan untuk membuat suatu larutan membeku, maka jarak antar molekul dalam satu substansi harus rapat, yang tidak membuat adanya perpindahan tempat oleh molekul-molekul tersebut. Dengan adanya zat terlarut, akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul air menjadi terhalang, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih dingin untuk dapat membekukannya. Fenomena asinnya air laut ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna transportasi air. Apabila lautan menjadi beku, maka pelayaran, penangkapan ikan, dan lain-lain tidak dapat dilakukan pada musim dingin. Lalu, apa hubungannya antara fenomena ini dengan Al-Quran? Tentu saja ada. Dapat kita lihat pada surah Fatir ayat 12 yang berbunyi, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Masya Allah, dari ayat tersebut, kita bisa lihat adanya penyebutan air asin yang tidak lain adalah air laut. Isi dari ayat tersebut terbukti dengan adanya penjelasan ilmiah yang kami jelaskan sebelumnya. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu hal tanpa adanya hikmah. Bahkan sampai ke air laut yang mungkin dianggap sepele dan bahkan tidak terfikirkan oleh kita manfaat dan hikmah di baliknya. Demikian penjelasan singkat mengenai fenomena air laut yang tertulis dalam kitab yang mulia sejak 14 abad silam. Semoga dengan pesan ini dapat membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah telah ciptakan untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam.